Salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan selalu mengasihi kita, karena itu Tuhan dengan penuh kesetiaan menuntun kita untuk mengalami kebenaran-kebenarannya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan penuh sukacita dan semangat memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali merasakan akan pimpinan Tuhan melalui persekutuan yang tercipta di dalam sehati berdoa sebagai saudara-saudara seiman. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya. Berkati kami semua di dalam membaca dan memahaminya, sehingga kami boleh senantiasa menemukan akan makna-makna firman Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berfirmanlah, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
"Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca ini?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya untuk berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, bolehlah." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca pembacaan kita Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Allah menggenapi kehendak-Nya bagi dunia ini. Yudea dan Samaria sudah menikmati kasih karunia yang begitu besar. Kita ingat di dalam pembacaan Kisah Para Rasul 1, di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa kamu akan memberitakan firman Tuhan ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Samaria, Yudea telah menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Maka tiba saatnya bagi ujung bumi untuk juga mendapatkan kesempatan. Seorang pejabat negara Etiopia, salah satu wilayah yang terbilang ujung bumi pada masa itu, sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kalau kita melihat jabatannya, tak dapat disangkal bahwa dia adalah orang penting di negerinya. Meski demikian, dia datang bukan dalam rangka melakukan perjalanan dinas, melainkan karena ingin beribadah di Yerusalem. Ternyata kesuksesannya dalam karir tidak membuat dia abai akan kebutuhan rohaninya. Dia mencari Tuhan. Dalam perjalanannya, ia membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan kitab yang dibacanya adalah kitab Yesaya. Tuhan mengarahkan hambanya yaitu Filipus ke Gaza untuk menemui pejabat Etiopia itu. Melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, Filipus dipimpin untuk menginjili orang tersebut. Dan ternyata orang itu bukan berasal dari ras Yahudi. Maka Filipus harus melepaskan sekat ras dan mendampingi sang pejabat untuk menjelaskan tentang hamba yang menderita, seperti yang tertulis dalam nubuat Nabi Yesaya. Melalui penjelasan Filipus, sida-sida Etiopia itu memperoleh apa yang dia cari selama ini. Dengan ketekunannya mempelajari firman Tuhan, maka jelaslah kini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menderita sengsara demi menanggung dosa dunia. Itulah yang dimaksud dari pemberitaan kitab Yesaya tentang hamba yang menderita. Maka sebagai respon, sang pejabat Etiopia itu memberi dirinya dibaptis.
Di dalam pembacaan kita dicatat bahwa pembesar Ethiopia itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sukacita adalah ekspresi dari seseorang yang telah bertobat akan dosa-dosanya. Pertobatan membawa sukacita bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertobatan pejabat Ethiopia itu menunjukkan bahwa Injil bersifat terbuka bagi siapa yang ingin menerimanya dengan penuh kesungguhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini pejabat Ethiopia ini memahami bahwa tidak ada halangan, baik yang bersifat fisik, ras, atau kondisi geografis yang dapat membuat manusia tidak terjangkau oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Allah memang berkehendak agar orang dari berbagai ras datang dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat untuk mempelajari firman Tuhan, karena Tuhan dengan caranya akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk mengalami tuntunan, dan kita akan merasakan sukacita dan terkuatkan senantiasa di dalam kehidupan ini. Terpuji Tuhan, amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami terus berseru kepadamu, ya Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia menuntun kami di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada saat ini
kami telah mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kami pelajari. Melalui pembacaan pada saat ini ya Tuhan, kami melihat bahwa ketika kami sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati, maka Tuhan akan menuntun kami untuk mengalaminya dengan penuh sukacita. Tuhan akan menuntun kami melalui Roh Tuhan untuk mengerti apa pesan-pesan yang harus kami pahami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Di sini juga kami belajar bahwa Tuhan selalu rindu untuk setiap orang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu agar kami senantiasa giat untuk mempelajari kebenaran-kebenaran-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak, bahkan cucu-cucu, sahabat-sahabat kami, dan juga ada begitu banyak sesama kami yang menderita karena sakit penyakit ya Tuhan. Bahkan yang terpapar COVID-19. Tuhan, kepadamu kami berdoa, kiranya Engkau melawat satu persatu, menjamah tubuh yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat dan berproses di rumah dalam pemulihan. Juga ada beberapa hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang tak berdaya dan mengalami penyakit ini ya Tuhan. Kami sungguh berseru kepadamu, oh Tuhan, pulihkanlah dunia ini, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah segenap orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk menjalani proses-proses perobatan. Kami percaya kuasa-Mu melampaui segalanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa mengasihi kami. Karena itu kami berseru kepadamu Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih juga Tuhan sudah menyertai kami di dalam keseharian kami, di dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun juga di dalam sekolah anak-anak. Tuhan juga sudah menyertai di dalam pelayanan-pelayanan kami, sehingga melalui pelayanan-pelayanan gereja, melalui program-program yang sudah dicanangkan, kami tetap boleh merasakan akan kehidupan persekutuan dan juga kami boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Berkati segenap multimedia, tim sound yang berupaya keras menayangkan tayangan rohani untuk bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan terus mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk upaya-upaya pemerintah dalam rangka merealisasikan vaksin COVID kepada masyarakat. Tuhan memberkati agar proses ini boleh berjalan dengan baik dan kami semakin terbantukan di dalam menghadapi kondisi pandemi pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di tengah perjuangan kami sebagai umat-Mu bahkan segenap manusia menghadapi pandemi COVID-19, pergumulan demi pergumulan silih berganti datang. Saudara-saudara kami di Sulawesi Barat ya Tuhan sedang menghadapi gempa bumi dan berbagai pergumulan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau menguatkan mereka ya Tuhan, menghiburkan mereka ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Utuslah kami, anak-anak-Mu, untuk senantiasa mengambil bahagian secara nyata bagi saudara-saudara kami di sana. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, segenap kehidupan kami hari ini dan selamanya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun dan menyertai kami.
Inilah doa kami Tuhan, inilah seluruh sembahyang kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa melalui pujian dan firman Tuhan yang boleh kita alami pada saat ini akan semakin menguatkan iman kita. Sampai berjumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.